Halo rekan-rekan 5 TV, berjumpa lagi dalam liputan 5 News. Bersama saya, Dina Nabila. Ujian tulis berbasis komputer atau kerap disebut UTBK akan dilaksanakan pada bulan April mendatang. Masa pandemi seperti sekarang ini tidak menyurutkan semangat belajar para calon peserta ujian. Dan pandemi kali ini justru melahirkan beberapa proyek kelompok belajar secara online. Lalu bagaimanakah keefektivitasan mereka dalam menghadapi UTBK kali ini? Berikut liputannya. UTBK tahun ini memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan UTBK 2020. Jika tahun lalu hanya ada tes potensi skolastik atau TPS sebagai bahan ujian, pada tahun ini dikeluarkan tambahan yaitu tes kemampuan akademik atau TKA. Selain itu, pada kesempatan kali ini, para peserta diberikan pilihan jurusan, yaitu Saintek, Soshum, dan campuran. Mengingat banyaknya pesaing dan materi yang diujikan, tentunya para calon peserta semakin berlomba-lomba dalam mempersiapkan diri untuk bersaing dalam UTBK kali ini. Persiapan UTBK di tengah pandemi seperti sekarang merupakan sebuah tantangan besar, baik bagi para calon peserta maupun tenaga pengajar. Berbagai inovasi dan metode belajar dilakukan demi meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satu dari inovasi yang ada yaitu mulai berdirinya proyek kelompok belajar online yang memiliki tujuan utama untuk membantu siswa dalam persiapan ujian tulis berbasis komputer. Bukan semacam bikin grup doang, tapi emang dikasih label gitu, dikasih judul yang emang benar-benar punya organisasinya. Nah, makanya aku bikin si Rangko Bersama ini. Nah, kenapa aku tertarik untuk bikin semacam kayak gini? Itu sebenarnya karena aku tuh simply ngerasa itu sangat penting gitu. Maksudnya banyak banget yang nggak bisa bayar UTBK, nggak bisa bayar bimbel, terus juga keterbatasan karena sekarang kan lagi online, terus mungkin nggak bisa ketemu sama teman-temannya di sekolah gitu. Akhirnya mereka jadi merasa sendirian gitu berjuangnya. Makanya aku tuh pengen mewadahi anak-anak ini di satu wadah yang emang pasti, jadi kayak semacam bimbel online gratis gitu sih. Terus kita itu sistemnya pakai kelompok, jadi kayak semacam tanda kutip sekolah gitu, jadi punya kelasnya masing-masing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk lebih mengenal anak-anaknya lebih dekat, jadi nggak cuman kita belajar di kelas atau tanda kutip di Zoom gitu ya sebenarnya, tapi juga mentally kita kenalan di grup-grupnya itu. Adanya perubahan pada materi yang diujikan dalam UTBK memberikan beragam tanggapan dari para calon peserta. Perubahan ini tentunya menuai pro dan kontra, di mana ada yang merasa diuntungkan maupun merasa kesulitan dalam mempersiapkan materi yang cukup banyak. Namun, masa pandemi ini jelas mempengaruhi tingkat efektivitas pembelajaran yang dirasakan oleh para calon peserta. Berbagai hambatan ditemui dan proses yang tidak mudah harus mereka lalui demi menyiapkan ujian dengan sebaik mungkin. Hambatan inilah yang mengharuskan para calon peserta mencari cara untuk mempermudah proses persiapan ujian mereka. Kayak tugas, ujian harian, ujian praktek, itu tuh numpuk banget gitu, kadang udah capek duluan, jadi nggak efektif aja belajarnya. Selain dari sekolah, itu kayak lingkungan rumah sih. Kalau aku kan punya adik kecil kan, nah itu tuh berisik banget gitu loh Kak, jadi aku anaknya nggak bisa belajar di tempat yang berisik. Untuk mengatasinya, kalau yang lingkungan itu biasanya aku cari waktu efektif untuk aku belajar. Kalau misalnya kan berisik, misalnya jam pagi tuh berisik gitu kan, jadi aku belajarnya malam gitu, tengah malam, atau bangun pagi-pagi jam 3, jam 4 gitu. Baiklah rekan-rekan 5 TV, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan, serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Saya Dina Nabila beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5 TV, be kreatif.